Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neolita Galaksi Putri dari Prodi Pendidikan Sosiologi STK IP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh mengenai kelompok sosial. Selamat menyaksikan. Pada materi kini, kita akan menjelaskan pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, serta jenis-jenis kelompok sosial. Apakah Anda tahu apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan serta saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Sejak dilahirkan, manusia telah memiliki dua hasrat pokok dalam hidupnya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekitarnya. Pembentukan kelompok sosial merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata, sehingga dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Jadi, setiap kelompok sosial mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Yang kedua, adanya interaksi antar anggota. Jadi, dalam suatu kelompok sosial, setiap anggota itu pasti saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama. Karena adanya suatu faktor yang mengikat sehingga hubungan yang terjalin di dalam kelompok sosial itu lebih erat. Yang keempat, memiliki struktur dan norma sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung kepada kesungguhan anggotanya dalam menjalankan peran mereka. Yang kelima, bersistem dan berproses. Setiap kelompok sosial memiliki sistem dan proses yang tersendiri di dalam kelompok. Selanjutnya, syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Maksudnya, setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok sosial. Yang kedua, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama, yang mengatur hubungan setiap anggota di dalam kelompok sosial. Yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara anggotanya. Dan yang keempat, memiliki kepentingan bersama, yaitu kepentingan untuk mencapai suatu visi atau misi oleh suatu kelompok sosial. Dan yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, para anggota akan mudah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Pembahasan selanjutnya, jenis-jenis kelompok sosial. Berikut ini cuplikan video yang akan menjelaskan jenis-jenis kelompok sosial. Mari kita saksikan. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, berdasarkan solidaritas antar anggotanya, terdiri dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena di dalamnya belum ada sistem pembagian kerja yang jelas. Sedangkan solidaritas organik adalah kelompok sosial yang di dalamnya sudah terdapat pembagian kerja yang jelas. Selanjutnya berdasarkan sudut pandang antar anggota yang terdiri dari in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang individu di dalamnya dapat mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosial yang ia miliki. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya faktor simpati dan perasaan dekat dengan kelompoknya. Yang kedua, out-group. Out-group merupakan kelompok sosial yang mana menganggap suatu kelompok menjadi lawan dari in-groupnya. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya sikap antagonisme dan antipati terhadap kelompok lain. Selanjutnya berdasarkan struktur keanggotanya, terdiri dari kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok sosial yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Kelompok informal yaitu kelompok sosial yang tidak memiliki struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali dan memiliki kepentingan serta pengalaman yang sama. Contoh dari kelompok formal yaitu OSIS atau himpunan mahasiswa atau partai politik.
Sedangkan contoh kelompok informal yaitu klik yang timbul dalam kelompok-kelompok besar. Selanjutnya berdasarkan ikatan antar anggota yang terdiri dari paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Berikut tipe-tipe paguyuban ada 3 antara lain. Yang pertama paguyuban karena ikatan darah atau yang sering disebut sebagai Gemeinschaft of Blood, contohnya kelompok kekerabatan. Yang kedua paguyuban karena tempat atau sering disebut sebagai Gemeinschaft of Place, contohnya RT. Yang ketiga paguyuban karena ide atau sering disebut sebagai Gemeinschaft of Mind, contohnya komunitas. Yang kedua, patembayan atau Gesellschaft merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan lahir yang pokok dan dalam jangka waktu yang pendek dan bersifat sementara, contohnya kelompok pedagang. Selanjutnya berdasarkan interaksi antar anggota, terdiri dari kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial primer merupakan kelompok sosial yang pertama kali dijumpai oleh individu yang saling mengenal dan berinteraksi, bersifat akrab, personal, sentimental, dan spontan, contohnya keluarga. Yang kedua, kelompok sosial sekunder merupakan kelompok sosial yang hubungannya tidak dilandasi pengenalan pribadi dan tidak bersifat langgeng, juga terdiri dari banyak orang, contohnya partai politik. Selanjutnya berdasarkan fungsinya, terdiri dari membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok sosial yang mana anggotanya adalah setiap orang yang secara fisik berinteraksi di dalam kelompok tersebut. Sedangkan reference group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan merupakan anggota untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dan yang terakhir, berdasarkan sistem pembagian kerja, terdiri dari okupasional dan volunteer. Okupasional merupakan kelompok sosial yang didasarkan pada pekerjaan yang sejenis, contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua, volunteer merupakan kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang sama, namun belum mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok volunteer akan memenuhi keinginan anggotanya dengan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum, contohnya KPK. Itulah penjelasan mengenai kelompok sosial. Semoga video ini memberi manfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.